Oke, perkenalkan nama aku Vinadia Setianingrum. Itu nama lengkap aku, nama panggilan aku Vina. Aku itu dari jurusan Teknik Industri, angkatannya angkatan 2019. Sebenarnya ya mau TI itu di mana aja tuh sama, mau di kampus swasta, negeri itu sama aja. Mata kuliahnya juga sama aja kok. Bedanya kayak ya balik lagi kalau kan kan karena aku di presiden jadinya kalau misalnya oh ya just for your information kalau kalian belum tahu presiden itu di mana, mungkin ada yang belum tahu ya. Presiden University itu ada di Cikarang, Cikarang Utara. Terus uh, jadi dia kampus swasta. Nah, apa ya, bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadinya ya gitu, kesehariannya pakai bahasa Inggris. Semua perkuliahan dosen ngejelasin ke mahasiswa-mahasiswinya pakai bahasa Inggris. Terus buku e-book-e-booknya pakai bahasa Inggris. Jadinya ya semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi termasuk mata kuliah, nama-nama mata kuliahnya. Tapi intinya Mas, apa ya? Intinya mah apa yang diajarinnya sama deh. Mau itu mau sama kampus lain itu kampus swasta atau negeri sama aja. Jadi nggak ada bedanya kok. Gitu. Di teknik industri itu orang tuh kenalnya tuh teknik industri itu kayak apa ya? Kayak kasarannya tuh jurusan gado-gado. Jadi masih gado-gado tuh kita tuh bisa masuk atau bisa suitable ke jurusan kemana aja. Misalnya kita juga bisa ke HRD kayak marketing gitu. Terus kita juga bisa ke manajemen, kita juga bisa ke accounting kayak gitu loh. Jadi cuman emang ada sih spesifik jurusan spesifik mata kuliah gitu. Cuman balik lagi namanya jurusan gado-gado jadi ya kita pelajarin semuanya jadi kita bisa masuk ke semua jurusan lah ibaratnya gitu. Pandangan orang itu tadi yang udah mention tadi kalau itu tuh jurusan gado-gado. Udah gitu yang kedua biasanya buat anak teknik selain teknik industri ya kan banyak teknik ya. Itu biasanya kayak mereka tuh ngeliat teknik industri kayak sebenarnya lu belajar apa sih kayak gitu. Karena mereka tuh karena buat aku pribadi dan anak-anak teknik industri lain tuh emang ya udah karena belajarnya banyak yang dipelajarin. Jadi uh, buat anak teknik lain sampai nanya gitu kayak sebenarnya lu belajar apa sih, lu tuh fokusnya apa sih kayak gitu. Bisa apa ya dia belajar semua jadi pertama lulusan teknik industri itu bisa melakukan analisis berbagai analisis karena kita tuh dirancang emang buat sistem gitu loh. Teknik industri itu kan sistem gitu. Jurusan yang teknik industri itu jurusan yang emang belajar buat mengoptimalisasi kegiatan manusia jadi kayak produksi pengelolaan dan ekonomi gitu-gitu loh. Jadi um, kemampuan dan keahliannya itu yaitu satu melakukan analisis, dua terus berpikirnya itu biasanya sistematis karena kita buat sistem ibaratnya jadi mau nggak mau cara berpikir kita banyak hal gitu loh nggak bisa lah terus kita juga nggak bisa nyimpulin misalnya kayak misalnya buat ini kayak di kehidupan orang ya di kehidupan selain perkuliahan ya misalnya kayak biasanya lulusan teknik industri itu kayak nggak bisa bukan nggak bisa sih gimana ya kayak karena kita dituntut buat berpikir sistematis jadi kita nggak bisa kayak langsung ngambil kesimpulan oh ya udah ini A ini B ini C jadi karena itu jadi kayak harus dipikirin matang-matang dulu baru buat keputusan biasanya gitu sih habis itu lulusan teknik industri itu punya kemampuan problem solving jadi mereka tuh apa ya problem solving karena biasanya dosen-dosen itu minta kayak kasus ataupun apa ya apa sih namanya project-project minta bikin project jadinya mau nggak mau ya kita harus berpikir sistematis terus kita harus punya problem solving itu sendiri. Kayak teknik industri luas terus belajarnya juga banyak
dipelajarin, udah gitu apa ya? Jadi kayak kita tuh bisa masuk ke semua market job gitu loh. Contohnya, balik lagi tiap orang punya keputusan yang beda-beda. Ada yang dia anak industri, terus dia mau yang udahlah kerjanya sesuai bidang gitu kan. Ada, tapi ada juga yang di luar bidang. Anak industri juga bisa bikin bisnis. Kayaknya semua jurusan juga bisa bikin bisnis sih. Cuman maksudnya kalau anak industri itu lebih luas. Mereka bisa jadi akunting, mereka bisa jadi HRD, yang biasanya wawancara pelamar pekerja gitu. Ya biasanya sih anak psikolog kan, tapi maksudnya di teknik industri kita belajar tentang gimana caranya lo mahamin sifat manusia kayak gitu. Itu juga kita belajar. Terus jadinya prospek kerjanya kita bisa jadi nih quality control itu buat yang anak industri yang mau bekerja di bidangnya. Udah gitu cost control engineer, terus project management analisis kan tadi di semester sekarang aku juga belajar project management, mereka bisa jadi analisisnya. Terus kan ada kan jurusan yang K3 kan, ya kan. Nah di teknik industri juga dipelajarin tuh tentang kayak kesehatan pekerja gitu loh. Nah itu kita masuk di health safety environment engineer. Jadi engineer yang ngurusin bagian kesehatan lingkungan itu juga bisa, karena juga kita belajar gimana misalnya kita mau bikin sistem pabrik kan. Sistem pabrik itu pasti kan kompleks kan, nggak mungkin kayak gue mau buat pabrik terus kayak ya udah buat pabrik A terus ya udah buat aja gitu kan, enggak, pasti kita nyusun A B C D-nya. Nah salah satunya itu kita buat gimana sih pabrik kita ini aman buat masyarakat, terus aman buat lingkungan kita, buat lingkungan sekitar kita. Jadi kayak buat lingkungan itu contohnya kayak misalnya kan ada tuh pabrik yang kan pasti pabrik itu kan ngeluarin asap ya kan. Ada sih yang enggak, cuma saya rata-rata pabrik kan ngeluarin asap polusi gitu kan. Baik terus udah gitu mereka juga ngeluarin kayak polusi air, polusi tanah dan sebagainya. Nah itu tuh gunanya teknik industri itu bisa masuk di situ. Jadi kita bisa bikin sistem buat pabrik ini biar aman buat lingkungan, jadi biar nggak ngotorin lingkungan. Oh ya, sebelum aku masuk biaya hidupnya, ini nggak fun sih, tapi ini fun fact deh ya, udah fun fact di Cikarang itu, Cikarang, Karawang, Bekasi itu kan mereka tergabung. Kalau pertama kayak Cikarang itu masuk di dia itu Kabupaten Bekasi, jadi automatically dia Bekasi kan ikutannya. Pokoknya Bekasi Karawang itu mereka punya kan tadinya UMR kan, terus sekarang jadi berubah jadi UMK kalau nggak salah. Itu tuh mereka tuh UMR-nya itu paling terbesar se Indonesia, terutama ya itu dua daerah itu. Jadinya ya udah karena gaji UMR-nya tinggi, jadinya biaya hidupnya juga tinggi gitu. Kayak mau nggak mau, ya udah tinggi. Makanya kalau misalnya ditanya biaya hidupnya itu satu, karena biaya hidupnya tinggi, karena gajinya UMR-nya tinggi, jadinya ya udah biaya hidupnya tinggi. Kayak kos-kosan pun kalau misalnya kalau ini aku nggak usah nyebutin harga ya, karena kayak takutnya kaget gitu. Takutnya pada pas dengar itu kayak nge-compare gitu, kok kosan kayak anjir mahal banget lo, gini. Takutnya kalau misalnya aku ngomong gini, kosan aku misalnya kayak 1.400.000, 1.500.000 misalnya gitu. Pasti orang-orang yang dengar juga kayak mau pasti kosan lo enak, pasti lo nggak mau panas bla 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 gitu. Pasti orang langsung judge gitu. Mereka nggak tahu aja kayak pasaran kosan di Cikarang, daerah Bekasi, Cikarang, Karawang itu mahal-mahal. Jadi nih kalau misalnya aku kasih range minimalnya ya, minimal maksimalnya mungkin minimalnya ada sih yang kayak 700, ada kayak 700, 800 gitu. Maksimalnya kalau maksimal jangan ditanya ya. Kalau kan ibaratnya itu tergantung orang kan, mau tinggal di mana, mau semalam apa kan itu tergantung orang kan gitu. Cuma minimalnya ada yang segitu sih minimalnya gitu. Jadi kayak biaya hidupnya mahal.
buat anak-anak SMA atau mungkin ada penonton yang dari anak-anak SMP. Kalau saran aku sih, kalau kalian masih ragu teknik industri, kalian masuk deh. Karena kayak walaupun aku udah cerita kayak teknik industri itu luas dan sebagainya, mungkin ada aja orang yang mau kayak terlalu luas, jadi nggak fokus bla 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 gitu kan. Percaya deh, justru menurut aku ya, kita belajar banyak itu justru itu kayak banyak ilmu yang kita dapat